Oke, di sini saya akan share screen materinya dulu ya. Sambil silahkan disiapkan untuk alat tulisnya. Nanti apabila saya terlalu cepat atau mungkin suara saya mulai seperti robot, maksudnya itu kurang jelas, bisa saya diingatkan ya. Jadi nanti saya nggak panjang lebar, ternyata Mbak dari tadi suaranya nggak masuk. Nah, kayak gitu. Oke, tentang genre teks ya. Ternyata di sini bunyinya indikatornya seperti ini, Mas Mbak. Jadi jenengan kalian semua harus memahami tentang hakikat teks ya, berbasis genre structure-nya, jenis-jenisnya nanti. Kemudian harus bisa menjelaskan teks berbasis genre dalam kurikulum 2013. Kemudian walaupun kita guru SD, tetapi ternyata di sini indikatornya adalah mampu menjelaskan ya kaidah kebahasaan tingkat SMP, SMA. Nah, di situ ya. Berarti walaupun kita guru SD, kita tetap harus bisa memahami materi ini yang setara SMP dengan SMA. Nah, pertama tentang pendekatan genre ya, cara kita membelajarkan ke anak. Siklus belajar mengajar pendekatan genre itu ada 3 tahap ya. Silakan ditulis siklus belajar mengajar menggunakan pendekatan genre. Kalau mau dibuka, misal sudah punya cetaknya modul, ada modul bahasa Indonesia PB6 terakhir ya. Yang pertama modeling a text. Di sini guru akan memilih atau menentukan sebuah teks untuk dijadikan contoh. Nah, ini biasanya yang kita gunakan ya. Ada teks, nanti teksnya itu dijadikan contoh yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian siswa diajak untuk mengenali bagaimana fungsi teks dalam kehidupan nyata. Nah, modeling a text di sini kata kuncinya ini loh, tujuan sosial. Nah, makanya kemarin ketika saya membelajarkan itu, saya beri tujuan sosialnya apa. Tujuan sosial teks deskripsi apa kemarin? Tujuan sosial teks deskripsi adalah apa? Tujuan sosial teks deskripsi, ayo. Menggambarkan. Menggambarkan, ya betul, jangan pelan-pelan. Tujuan sosial dari teks persuasi? Ayo, Ajakan. ya, ajakan. Tujuan sosial dari teks narasi? Menceritakan peristiwa. Menceritakan peristiwa. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan sosial. Jadi kita membuat teks, si penulis membuat teks itu ada tujuannya. Itu disebut dengan tujuan sosial. Nah, kemarin kan sudah ya, tujuan sosial teks deskripsi apa, tujuan sosial teks narasi apa. Itu berarti di sini tahap pembelajarannya menggunakan apa di sini? Modeling a text, model teksnya sebagai model. Nah, nanti kegiatannya apa? Siswa diminta untuk membaca dengan cermat. Kemudian guru membimbing diskusi, memberikan pertanyaan, dan siswa menganalisis isi dari teks tersebut. Paham ya? Jadi modeling a text, di sini ada sebuah teks yang diberikan oleh guru dengan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Dan nanti pada akhirnya siswa diajak memahami apa tujuan dari teks tersebut. Yang kedua adalah joint construction of a text ya. Kalau tadi modeling a text itu dengan cara siswa memahami tujuan dari teks, kalau joint construction, konstruksi ya kan? Berarti di sini siswa ngapain kegiatannya?
berdiskusi tentang struktur teksnya. Nah, nanti akan ada struktur teks ya yang telah diberikan secara keseluruhan. Apa saja yang didiskusikan? Oh, isinya. Oh, ciri-ciri teksnya, unsurnya, hingga tata bahasanya. Jadi pada kegiatan ini siswa diminta lebih produktif menganalisis bentuk teks. Sehingga nanti siswa harus mampu menyimpulkan tidak hanya tujuan teks tetapi juga genre teks atau jenis teks serta structure atau struktur teksnya. Kalau perlu hingga pola gramatikalnya, grammarnya kalau bahasa Inggris dibilang kayak gitu. Contohnya gimana? Oh, narasi menceritakan masa lalu, maka gramatikalnya akan ada pada zaman dahulu. Dahulu kala. Nah, itu termasuk dalam pola gramatikal ya. Bedanya tadi kan kalau modeling a text tadi diberi teks disuruh mencari tujuannya apa dari teks tersebut. Kalau join construction lebih ke apa? Mencari struktur. Jenis teks itu apa, nanti dicari struktur-strukturnya. Langkah ketiga yaitu independent construction of a text ya. Independent construction of a text ini apa? Tahap terakhir dengan pendekatan menulis. Nah, kalau tadi hanya memahami tujuan teksnya, kemudian disuruh mencari isinya, unsur-unsurnya, strukturnya. Tapi kalau di tahap terakhir ini independent construction, independent bebas, konstruksi itu membuat. Berarti membuat teks secara bebas ya. Di sini siswa diajak untuk menulis sebuah teks yang jenisnya sama dengan yang telah dicontohkan sebelumnya. Misalnya tadi gurunya memberikan contoh deskripsi tentang buah jeruk, maka di independent construction meminta siswa untuk menulis deskripsi tentang buah anggur. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dipahami 3 tahap dalam pembelajaran teks, genre teks itu ada 3. Saya ulang lagi ya. Bagi yang tertinggal, apa tadi ada 3 tahap, 3 siklus belajar mengajar menggunakan pendekatan genre. Pertama, modeling a text ya. Siswa diajak mengenali fungsi teksnya, tujuan sosial teksnya. Yang kedua, join construction of a text. Berarti di sini struktur teksnya, isinya, cirinya. Dan yang ketiga, independent construction. Artinya independent construction adalah siswa mampu menulis teks yang jenisnya sama dengan yang telah dicontohkan. Tidak ada kesulitan ya. Kita lanjut. Nah, sekarang berbagai jenis teks berbasis genre. Ada 5 kelompok, Bapak Ibu. Yang pertama, apa di sini deskripsi. Nah, deskripsi. Apa dari kata describing? Apa describing? Menggambarkan. Yang kedua, eksplanasi dari kata explain. Explain itu menjelaskan. Nah, jadi teks eksplanasi ini teks yang menjelaskan sesuatu. Ya. Selanjutnya, instruction, instruksi atau nama lainnya teks prosedur. Tujuannya apa? Memerintah, menginstruksi. Yang keempat, argumentasi ya atau biasa juga dengan eksposisi, tidak perlu dibingungkan atau tidak perlu diperdebatkan karena memang dianggap sama ya. Teks argumentasi dan eksposisi ini isinya tentang argumen atau biasa juga dengan diskusi. Yang ketiga,
teks recount atau narasi. Fungsinya apa? Fungsinya menceritakan. Ya, dari 5 ini sudah paham satu dengan yang lain. Kalau yang menggambarkan itu deskripsi, menjelaskan itu eksplanasi, memerintah itu instruksi, argumen itu eksposisi, menceritakan itu narasi. Nah, kalau tadi pada anak SD 5 genre itu sekarang dalam kurikulum SMP dan SMA. Nah, walaupun panjenengan guru SD, tetapi harus tahu ruang lingkup genre teks SMP dan SMA. Ya. Di sini ada genrenya menggambarkan, mendeskripsikan. Tipe teksnya bisa 2, bisa laporan, bisa juga deskripsi. Nah, laporan contohnya apa? Ya, laporan peristiwa, live report. Menceritakan misalnya kayak kemarin apa? Pertunangan siapa? Ricis dengan calon suaminya. Lah itu kan live report, laporan. Melaporkan informasi. Biasanya ada di mana ini lokasinya? Oh, ada pada buku rujukan. Ada pada kegiatan film dokumenter. Laporan eksperimen itu masuknya dalam tipe teksnya laporan atau report. Tujuannya apa? Tujuan daripada laporan itu juga menggambarkan. Kalau deskripsi sudah berkali-kali saya ulang ya, menggambarkan peristiwa, hal atau sastra, tapi di sini yang digambarkan secara spesifik. Contohnya hasil pengamatan diri. Mengamati apa? Oh, mengamati capung, siklus hidup capung. Berarti di situ deskripsi. Objek tertentu juga boleh, misalnya apa yang diamati. Bisa juga dengan mengamati lingkungan. Deskripsi itu bisa juga perasaan ya, itu juga bisa. Nah, yang genrenya menjelaskan itu pertama adalah eksplanasi. Ya, eksplanasi tadi apa? Menjelaskan sesuatu. Contohnya berupa paparan, pidato, tulisan ilmiah, ya, populer. Biasanya dimuat di di majalah tertentu atau pada karya ilmiah tertentu. Itu berarti teks eksplanasi. Suara saya mengecil, kayaknya ketindih sama suara yang lain. Cek, apakah suara saya sudah normal lagi? Aman, Mbak. Oke, siap ya. Jadi memang walaupun di SD itu genrenya hanya 5, ternyata di modul PPPK ini meminta panjenengan harus paham genre untuk anak SMP dan juga anak SMA. Nah, kita lanjutkan. Yang menjelaskan tadi sudah ada eksplanasi, sekarang yang memerintah ya. Pemerintah tadi contohnya teks instruksi atau teks prosedur. Apa di sini menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya di mana kita bisa menemukan teks prosedur ya ada pada buku panduan, ada pada instruksi pengobatan, ada pada sebuah aturan olahraga. Nah, aturan olahraga ini juga masuk teks prosedur. RPP. Nah, RPP itu kan berisi langkah-langkah. Itu juga teks prosedur. Instruksi, buku resep, pengarahan atau pengaturan itu masuk juga teks prosedur. Kemudian yang genrenya berisi argumen. Itu ada 3. Teks eksposisi, diskusi. Benar kan ya? Kalau diskusi itu iya Bu Sri Daryani, suara saya masih karena pilek ya. Argumen itu pertama eksposisi,
Ya kan? Kalau eksposisi kan sudah ya, teks yang isinya memberi pendapat. Nah, argumen juga selain pada teks eksposisi juga kita ketemukan pada kegiatan diskusi. Ya kan? Kalau diskusi itu kan mengeluarkan argumennya masing-masing. Dan ada juga ketika seseorang memberi respon atau sedang mereview. Ya kan? Nah, kalau eksposisi itu ada pada apa? Ada pada ini, iklan. Nah, padahal biasanya iklan itu juga masuknya ke persuasi ya, tapi karena di sini teks persuasi tidak ada, tidak dijelaskan, maka masuknya ke argumen. Tapi kalau misalnya di situ ada persuasi, pilih persuasi. Tapi kalau persuasi tidak ada, bisa masuk ke argumen. Kenapa Mbak kok bisa masuk ke argumen? Ya karena itu adalah anggapan seseorang. Ya, iklan, kemudian pada kuliah. Kuliah itu maksudnya kan sudut pandang si pemateri. Ceramah, pidato, ya kan? Makanya kadang sesuatu materi diceramahkan oleh seorang kiai A, diceramahkan oleh kiai B misalnya, akan memberikan makna berbeda karena itu masuk ke eksposisi, argumentasi seseorang, sudut pandang seseorang. Ada juga pada editorial, pada surat pembaca, ya kan? Surat pembaca itu kan isinya argumen dari pembaca. Nah, kapan diskusi kita peroleh ya mesti ketika ada kegiatan diskusi. Respon atau review ada pada apa? Ketika kita menanggapi sebuah teks. Ketika kita memberikan kritik. Juga resensi buku. Nah, sekarang yang genrenya menceritakan atau narrating. Pertama apa? Recount. Recount. Nah, itu menceritakan peristiwa secara urut. Timeline biasanya. Nah, maka di sini kenapa kemarin kok sering segala sesuatu tuh Mbak kok disuruh ngurutkan berdasarkan garis waktu ya ini. Karena ini sebagai guru tuh kita harus bisa menceritakan sesuatu secara urut. Misalnya pas mau kemerdekaan, oh Hiroshima Nagasaki dibom dulu. Terus apa namanya ada peristiwa Rengas Dengklok, ya kan? Terus habis itu kemerdekaan, itu kan harus secara urut. Maka di sini yang disebut dengan recount, ya. Recount selain pada ini apa? Oh, ada pada jurnal. Ada pada buku harian, ya kan? Artikel yang ada di koran itu kan juga bisa ya menceritakan sesuatu secara urut, berita, rekon tentang sejarah, dan lain sebagainya. Kalau narasi itu menceritakan kisah yang sebenarnya, kisahnya itu bisa kita cari amanah atau nasihat. Ya. Ada pada apa narasi itu? Ada pada prosa. Prosa berupa ini ya, fiksi ilmiah, fantasi, fabel, cerita rakyat, mitos, dan lain-lain. Dan ada juga pada drama. Nah, drama itu juga termasuk narasi. Nah, yang terakhir adalah puisi. Nah, ini akan lebih sederhana. Pak Jenengan mempelajari ini akan jauh lebih sederhana. Ternyata teksnya ada 5 jenis ya, genrenya tadi. Genre yang menggambarkan, itu contohnya ini, laporan sama deskripsi. Yang genrenya menjelaskan itu adalah eksplanasi. Kemudian yang genrenya memerintah itu adalah instruksi atau prosedur. Yang genrenya argumen itu adalah eksposisi, kemudian diskusi, kemudian respon. Yang genrenya menceritakan itu adalah rekon, narasi, dan puisi. Nah, di sini contohnya. Oh, deskripsi ada pada berita, laporan. Cerita imajinasi ada. Ini materi pada SMP. Nanti ada juga materi pada SMA ya. Ini struktur materi yang ada di SMP dan di SMA loh. Sebaran jenis teks. Nah, sekarang mau kita bahas genre teks fiksi.
Yang pertama yaitu cerita imajinasi atau fantasi. Apa itu cerita fantasi? Adalah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun sifatnya fantasi atau khayalan. Ya, jadi ketika kita akan membaca ceritanya, kita akan langsung menyadari kalau itu tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Contoh Rapunzel. Cerita Rapunzel ada wanita rambutnya panjangnya sampai setinggi bangunan, sampai bisa untuk apa namanya digunakan memanjat lah, itu kan tidak mungkin terjadi. Oh, maka itu fantasi. Ya. Kurcaci, nah itu kan juga tidak ada. Maka dengan kita sekali membaca, kita langsung tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi, maka itu disebut dengan cerita fantasi atau imajinasi. Teks cerita fantasi merupakan teks yang hampir sama dengan teks narasi, ya kan? Ya hampir sama kan, itu isinya ya cerita, kisah gitu kan. Tapi apa? Tapi bedanya dia tuh benar-benar sangat imajinatif. Ya. Kalau teks narasi kan masih normal ya ceritanya, masih bisa dilogika, masih bisa dibawa ke dunia nyata. Tapi kalau yang namanya teks cerita fantasi itu benar-benar gak mungkin terjadi di dunia nyata. Kayak Cinderella ibu peri ya, apa mungkin ada ibu peri? Kan nggak mungkin. Struktur daripada teks fantasi yang pertama orientasi. Ceritakan dulu ini tentang tokohnya, temanya, ya kan? Kayak Cinderella itu diceritakan dulu di sebuah kerajaan, ada ayah, ada ibu tiri, ada saudara-saudara tiri, itu namanya pengenalan atau orientasi. Selanjutnya konflik, ya. Konflik di sini mulai muncul masalah hingga menuju ke puncak permasalahan. Misalnya pada kisah Cinderella ternyata ibu tiri dan saudara tirinya jahat. Ya kan? Setiap hari selalu memerintah Cinderella. Itu mulai ke konflik. Hingga sampai ke Cinderella ingin mengikuti apa? Ingin mengikuti pesta dansa. Resolusinya apa? Oh, datanglah itu ibu peri. Ya kan? Ibu peri yang membantu Cinderella. Ending, penutup, happy ending, ya kan? Hidup menang dan bahagia. Kalau sad ending itu tokoh utamanya tewas. Nah, udah paham ya? Itu adalah struktur daripada teks fantasi. Ada yang mau ditanyakan? Apa namanya? 4 bagian dari teks fantasi? Tidak ada? Lanjut ya ke puisi rakyat. Puisi rakyat ini pasti punya nilai-nilai, ya kan? Puisi dibagi jadi 2, puisi lama sama puisi baru. Puisi lama itu berisi nilai-nilai pesan-pesan, warisan leluhur. Itu biasanya puisi lama. Turun-temurun dan bahkan tidak diketahui siapa pengarangnya. Itu adalah ciri dari puisi lama. Nah, puisi lama selain tadi turun-temurun dan mengandung nilai-nilai, ternyata juga terikat oleh aturan-aturan. Seperti halnya pantun. Nah, disebut pantun kalau dia memenuhi aturan-aturan pantun, gitu ya. Gurindam juga sama. Syair harus memenuhi aturan-aturannya.
Contoh daripada pantun. Apa syarat dari pantun? Harus terdiri dari 4 larik atau 4 baris, ya kan? Di mana baris ketiga dan 4 disebut isi, baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Baris 1, 2 tidak ada hubungannya dengan baris 3 dan 4 dan lain sebagainya. Saya rasa untuk pantun sudah paham ya strukturnya. Nah, sekarang kita ke fabel. Fabel itu apa? Cerita yang menggambarkan kehidupan hewan yang memiliki perilaku layaknya manusia. Tidak mungkin nyata kan? Nggak mungkin hewan kok bisa berperilaku seperti manusia. Fabel ini masuk dalam cerita fiksi, khayalan belaka atau fantasi. Kadang karakternya ada juga karakter manusia dalam kisah fabel tersebut, tetapi manusianya hanya sebagai minoritas. Mayoritasnya adalah tokoh hewannya itu. Sama ya, bagian daripada fabel. Yang pertama ada orientasi, ada kancil, ada buaya. Mau menceritakan kancil dan buaya, maka awal-awal akan ada pengenalan tokoh. Kemudian muncul komplikasi, ada masalahnya. Oh, kancilnya mau nyebrang sungai. Ya kan? Tapi tidak bisa. Resolusinya bagaimana? Oh, buayanya disuruh berbaris di sungai, ya kan? Koda. Nah, apa itu koda? Koda adalah bagian akhir yang umumnya diselipkan nilai moral atau amanat. Ya. Apa amanat dari kisah tersebut? Apakah kisah itu pasti punya amanatnya? Pasti ada. Kalau mau kita apa? Mau kita telaah bersama. Nah, biasanya kalau pada televisi itu yang itu loh, pada zaman dahulu. Nah, itu kan kakeknya menceritakan kisah kan. Terus di akhirnya kakeknya akan memberitahu pesan moralnya. Itu yang disebut dengan koda. Jadi kalau pada teks fabel itu tidak ada happy ending dan sad ending ya. Tidak ada. Yang ada adalah pesan moralnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, unsur kebahasaan pada teks fabel seperti layaknya teks yang lain ya, ada kata kerja atau disebut dengan verbal. Kata kerja ini adalah suatu pekerjaan atau sesuatu kegiatan yang sedang dilakukan. Kata kerja ada 2, yaitu kata kerja aktif transitif, yang saya tandai ya, dan kata kerja aktif intransitif. Aktif transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, dia memegang. Megang apa? Nah, kan tanda tanya toh. Maka harus ada benda yang dipegang. Oh, misal dia memegang ekor buaya. Ya, itu adalah kata kerja transitif. Kalau kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya singa itu tidur. Nah, tidur itu kan suatu kegiatan. Tapi tidak perlu dijelaskan tidur apa. Tidak perlu ada objek di situ, tapi dia sudah menjadi kalimat yang lengkap. Ya, sudah paham bedanya aktif transitif dan aktif intransitif? Suara saya hilang.
Cek. Apakah suara saya hilang? Aman, Kak. Aman, oke. Berarti yang hilang sinyalnya ya, yang bersangkutan. Oke, jadi sudah paham Aman, ya Kak. tentang aktif transitif dan aktif intransitif. Kalau aktif transitif tadi harus ada objeknya. Kalau aktif intransitif itu tidak perlu ada objek, sudah lengkap kalimat tersebut ya. Dia sedang mencuri, nggak apa-apa. Dia makan, memegang, itu adalah transitif. Penggunaannya selain tadi pada fabel itu adanya kata kerja atau verba, ciri yang lain menggunakan kata sandang, si, dan sang, ya kan? Si kancil, sang kancil, si kepompong, sang harimau. Nah, itu ciri daripada teks fabel. Kemudian selain itu ada penggunaan keterangan tempat dan waktu. Harus ada latar ya, ini biasa juga kita sebut dengan latar, waktu dan tempatnya di mana. Contohnya ini, di dalam hutan yang paling rimbun, hiduplah sang raja. Nah, itu berarti sudah keterangan tempat. Di pagi hari yang cerah, nah, itu berarti keterangan waktu. Terus penggunaan konjungsi. Konjungsi itu hubung. Ya, kata hubung. Cirinya memang pada fabel itu ada kata hubung. Setelah mengendap-endap beberapa menit, nah itu adalah kata hubungnya. Apa kata hubungnya? Setelah, ya kan? Terus oleh karena itu. Nah, jadi konjungsi itu kata hubung yang menghubungkan dua kalimat. Kemudian setelah, sebelum itu, nah oleh karena itu adalah ciri dari fabel. Sekarang puisi. Puisi dibagi berdasarkan strukturnya, yakni struktur fisik. Fisik itu berarti dari bentuk. Yang kedua struktur batin. Struktur fisik puisi itu yang pertama tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga imaji, ada kata konkret dan gaya bahasa. Kita bahas satu-satu. Apa itu tipografi? Tipografi adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Sehingga pada baris puisi tidak selalu diawali dengan huruf kapital. Ya kan? Kalau kita nulis puisi itu kan tidak harus dimulai dengan huruf kapital dan tidak juga diakhiri dengan tanda titik. Itu namanya tipografi. Yang kedua diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Pasti sebuah puisi itu kata-katanya adalah kata-kata yang indah. Yang ketiga adanya imaji. Ya, imaji itu sama dengan imajinasi. Penggunaan indera manusia. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret contohnya permata senja. Nah, permata senja itu apa? Pantai atau tempat yang sesuai untuk melihat datangnya senja. Nah, di sini kenapa perlu ada kata permata senja? Itu kata konkret, tetapi justru membuat kita berimajinasi. Imajinasinya apa? Yaitu pantai yang untuk tempat kita melihat senja. Yang kelima, gaya bahasa. Atau biasa majas ya, kita kenal dengan majas.
Penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah. Ya, seolah-olah itu namanya majas. Kemudian ada juga nanti ditambahi dengan ini, rima. Rima apa? Persamaan bunyi. Biasanya yang dilihat ini persamaan bunyi akhir, ya kan? Kalau belakangnya A, ya A semua, misalnya kayak gitu. Ya, itu tadi yang struktur fisik. Sekarang struktur batin. Di dalam puisi ada struktur batin. Yang pertama tema, pasti sudah tahu ya tema puisinya tentang apa. Yang kedua nada. Nah, ternyata nada ini masuk ke struktur batin. Kenapa? Karena nada itu berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Misalnya puisinya dibaca dengan nada sombong atau nada tinggi atau nada rendah, kan tidak mungkin puisi dibaca dengan datar-datar saja. Terus amanat, amanat berarti pesan yang terkandung. Nah, di sini ada contoh puisinya Khairil Anwar yang berjudul Doa. Tidak perlu saya jelaskan analisisnya ya. Karena analisisnya itu ya sama. Jadi pada puisi doa tadi dianalisis yang tipografinya apa, yang apa batinnya apa. Itu namanya analisis puisi. Nanti filenya ini saya kirim, jadi biar juga bisa dibaca. Kemudian yang kelima, drama. Di dalam drama pasti meliputi 3 hal ya. Yang pertama prolog, tahu kan ya, prolog awalan, dialog, ada juga epilog. Struktur naskah drama yang pertama ada alur atau plot atau kerangka cerita, renceritane piye, mau menceritakannya urut-urutannya bagaimana, itu namanya plot atau alur. Yang kedua adalah penokohan atau perwataan. Tokohnya ini, wataknya bagaimana. Kemudian nanti ada dialog, ya kan? Pasti ya. Karena percakapan 2 orang atau lebih. Kemudian ada setting, tempat, waktu, dan suasana. Setting disebut juga dengan apa? Latar cerita, kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana suasananya. Kemudian ada tema dan pastinya akan ada amanatnya. Apa yang dimaksud petunjuk teknis atau teks samping? Nah, biasanya diperlukan hal tambahan diberi dengan tanda kurung. Ya, misalnya bicaranya seperti ini, bawang putih sama dengan ada apa Ibu? Nah, tapi dalam kurung sambil menangis sesenggukan. Berarti artinya nanti ditampilkannya sambil dia menangis sesenggukan. Ya, itu namanya petunjuk atau teks samping. Ciri bahasanya apa? Ciri bahasa dari sebuah teks drama yang pertama adalah adanya urutan waktu. Nah, konjungsi waktu ini disebut juga dengan konjungsi temporal. Sebelum, kini, sesudah itu, mula-mula, kemudian, itu namanya konjungsi waktu. Yang kedua, memakai kata kerja yang menggambarkan suatu insiden. Nah, insiden atau kejadian. Memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya merasakan, menginginkan. Menggunakan kata-kata sifat. Ya pasti ya, ada sifatnya sepi, ramai, bersih, kotor. Itu adalah sifat. Nah, ini contoh teks drama. Ini yang tadi disebut dengan teks samping tadi ya. Yang dituliskan di dalam kurung.
Nah, ini contoh dramanya. Dan di bawahnya nanti juga sudah ada cara menganalisis. Nah, sekarang yang tadi ditanyakan tentang cerpen, ada bagian-bagiannya 6. Pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, keenam koda. Pertama abstrak. Abstrak itu sama dengan ringkasan. Ya kan? Kalau kita beli cerpen atau baca cerpen biasanya di awal ada ringkasannya yang peristiwa dialami oleh tokoh. Kadang ada abstraknya, kadang tidak ada abstraknya. Kenapa? Karena ini bersifat opsional. Berarti tidak wajib, ya. Jadi di dalam teks tadi ada abstrak, itu rangkaian peristiwa yang dialami tokoh berupa ringkasan. Yang kedua ada orientasi, berkali-kali saya bilang orientasi itu berarti pengenalan. Ya, kalau komplikasi itu apa? Mulai muncul konflik sampai ke klimaks masalahnya apa? Kalau evaluasi ini konfliknya terjadi diarahkan pada pemecahan masalah. Sehingga mulai nampak lah. Di sini yang perlu digarisbawahi ya, mulai nampak berarti belum penyelesaian tapi baru nampak. Engkau kira-kira nanti kira-kira penyelesaiannya seperti ini. Baru nanti resolusi. Resolusi ini adalah solusi akhir dari berbagai konflik. Beda ya. Kalau evaluasi tadi kan diarahkan menuju penyelesaian masalah. Tapi kalau resolusi itu sudah ke penyelesaian masalah. Kemudian yang keenam yaitu koda. Koda apa? Koda bagian akhir dalam sebuah cerita yang nanti berisi sebuah amanat atau pesan moral. Ciri-ciri cerpen yaitu menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak resmi, ya kan? Biasanya menggunakan kalimat ujaran langsung seperti aku, ya saya, langsung dianggap penulisnya itu adalah tokohnya. Kemudian kosakata, banyak sekali perbendaharaan kata pada sebuah cerpen. Diksi berarti ada pilihan kata, ada majas atau gaya bahasa. Kemudian ada juga ciri yang keempat, kalimatnya deskriptif atau menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Selanjutnya ada cerita inspirasi atau ilham. Apa itu cerita inspirasi? Sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta. Ya, jadi teks inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi, bisa juga fiksi, bisa juga pengalaman yang benar-benar terjadi, di mana tujuannya adalah untuk menggugah inspirasi dan semangat seseorang. Strukturnya tidak jauh beda, yaitu orientasi, berarti pengenalan, peristiwa, komplikasi, mulai muncul konflik, resolusi, penyelesaian, koda adalah bagian penutup yang biasanya berisi amanat. Ada pesan moralnya. Itu ya. Kemudian teks anekdot.
Nah, apa itu teks anekdot? Teks yang dipakai atau teks yang berisi tujuannya untuk menghibur. Ya. Berarti di sini nanti akan ada peristiwa menarik, pengalaman yang lucu. Teks anekdot biasanya dimanfaatkan untuk menyindir. Menyindir pelayanan yang kurang baik, lingkungan yang kurang sehat. Nah, tapi tujuannya untuk menghibur. Ada suguhan humor, tetapi juga sindiran. Nah, itu adalah teks anekdot. Nah, di sini ada contoh teks anekdot, nanti bisa dibaca ya. Mesti walaupun lucu, tetapi dia sebenarnya isinya adalah sindiran. Apa di sini ada abstraksinya? Pada suatu hari seorang presiden negara tertarik dengan dagangan kue di pinggir jalan, lalu kemudian dia membelinya. Nah, abstraksi itu hanya ringkasan peristiwa. Orientasi pengenalan. Krisis, ada permasalahan di situ. Reaksinya terus bagaimana? Baru koda. Koda tadi nilai moral yang bisa diambil dari teks tersebut. Kemudian teks hikayat. Nah, apa itu hikayat? Hikayat, teks yang berisi kisah manusia atau legendaris. Tetapi bisa juga tentang hewan yang sifatnya selayaknya manusia. Jadi walaupun di situ cerita hewan, tapi hewan di sini selayaknya manusia yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Strukturnya apa? Yang pertama tema, isinya tentang ini, kepercayaan, pendidikan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, itu kan hikayat. Ada penokohan, ada pertentangan antara tokoh utama yang baik dan yang jahat, latar, dan juga sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana penulis memilih menceritakannya menggunakan sudut pandang apa. Kalau sudut pandang orang pertama berarti si penulis juga sebagai pelaku. Sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan orang lain, dia, mereka. Nah, itu. Tapi kalau aku itu berarti sudut pandang orang pertama. Di sini nanti ada ya contohnya, contoh daripada hikayat. Nah, nanti bisa dibaca sendiri untuk contohnya. Kemudian novel, nah, sudah sering baca novel ya. Kalau novel ini karangan prosa yang panjang. Rangkaiannya tidak seperti cerpen kan. Kalau cerpen pendek, tapi kalau novel ini prosa yang panjang. Umumnya bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, makanya kita asik baca novel. Karena ya itu sesuai dengan kejadian sehari-hari. Struktur teksnya hampir sama ya, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi. Bedanya tadi apa? Beda komplikasi sama evaluasi. Kalau komplikasi itu baru muncul masalahnya, kalau evaluasi itu memuncak masalahnya. Resolusinya diselesaikan. Kalau koda itu adalah pesan penulis.
Nah, sekarang teks non-fiksi. Kemarin sudah saya singkat saja ya, karena kemarin kan sudah jelaskan. Yang pertama teks deskripsi, ya kan? Menggambarkan objek. Apa tujuan dari teks deskripsi? Agar pembaca seolah-olah sedang merasakan, ya kan? Untuk memberikan penjelasan mengenai objeknya secara utuh. Nah, jadi tidak setengah-setengah. Struktur daripada teks deskripsi yang pertama ada identifikasi, kemudian ada klasifikasinya, dan ada deskripsi bagian-bagian serta ada penutupnya. Ya, identifikasi, penentu identitas seseorang atau benda. Klasifikasi, mungkin diklasifikasikan dalam apa, dikelompokkan dalam apa. Terus di deskripsi bagian-bagiannya ada apa saja. Kemudian yang terakhir penutup. Pastinya teks deskripsi akan banyak menggunakan kata benda karena menggambarkan sesuatu. Menggambarkannya menggunakan sifat, maka pasti juga menggunakan kata sifat. Menggunakan frase yang mengandung benda. Frase itu kata yang kata lain ya, misalnya beliau. Beliau itu kan frase yang mengandung kata benda. Beliau itu kan seseorang, orang. Nah, orang itu kan benda. Ada kata sifat, ada kerja transitif. Kata kerja transitif tadi yang memerlukan objek. Contohnya siswa itu mengenakan. Mengenakan apa? Kan nggak bisa kalau tidak lengkap. Maka harus dilengkapi. Mengenakan apa? Oh, mengenakan seragam pramuka. Itu yang disebut dengan kata kerja transitif. Mengandung kata kerja, sudah ya. Mengandung kata keterangan. Mudah kalau itu. Ada juga bahasa kiasan. Nah ini. Contohnya di sini menggambarkan tentang teratai. Kan ini berarti bunga khusus ya. Kalau hanya menggambarkan bunga, itu kan berarti secara umum. Kalau di sini teratai itu berarti kan benda khusus. Oh, teratai. Ada identifikasinya di sini, ada deskripsinya, dan ada penutup. Teks prosedur berarti apa? Berisi langkah-langkah masuk dalam instruksi. Teks instruksi ya. Tujuannya pasti apa? Kemarin sudah. Oh, memberitahu tentang apa? Memberitahu tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Di situ ada material. Material itu bahan-bahan, peralatan yang dibutuhkan. Terus langkah-langkah. Ciri dari teks prosedur ada konjungsi temporal, kata hubung waktu. Kemudian setelah itu berikutnya, selanjutnya itu namanya konjungsi, kata hubung temporal waktu. Kata kerja imperatif. Nah, imperatif itu kata kerja yang berisi larangan atau perintah. Verbal, material, dan tingkah laku. Kata kerja, material, dan tingkah laku. Memotong. Nah, ini kan kata kerja. Menghaluskan. Nah. Struktur daripada teks deskripsi ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah. Kemudian ada teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum, berarti sesuatu yang sedang dibahas. Ada definisi bagian, ada definisi manfaat, manfaatnya apa, dan yang keempat adalah penutup. Kata sifatnya nanti bisa dibaca ya untuk teks laporan hasil observasi. Di sini contohnya sudah ada. Ini definisi umumnya. Indonesia secara umum,
ada hutan bakau. Nah, itu namanya definisi umum. Kalau deskripsi bagian, langsung ke hutan bakaunya. Itu deskripsi bagian. Itu adalah laporan hasil pengamatan. Nah, di sini pada struktur daripada teks berita itu menggunakan 3 piramida terbalik. Yang pertama ada kepala, ada leher, ada tubuh. Maksudnya apa? Nah, kepala itu merupakan puncaknya. Harus dapat menjawab unsur 5W ditambah 1H. Kalau neck itu sangat penting, yakni peralihan alur antara kepala menuju ke body. Body adalah hal yang penting. Merupakan penjabaran yang termaktub pada ini dan ini. Penjabaran itu dijabarkan lebih lanjut di sini. Ya, jadi urutannya tuh lead dulu, neck, baru body. Kaidah teks berita ini sudah ada, nanti bisa dibaca sendiri untuk teks berita ya. Nah, sekarang strukturnya saja yang kita pahami. Yang pertama ini pengenalan kan? Nah, memberikan penghormatan. Nah. Berarti ini sebuah orientasi. Terus di sini ada peristiwa-peristiwa. Nah, terus ada sumber. Itu adalah bagian dari teks berita. Sekarang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf yang berisi sejumlah informasi. Nah, di sini mengandung sejumlah informasi yang tujuannya untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan singkat, padat, dan akurat. Yang pertama pasti ada judul, ya kan? Ada ini pernyataan umum atau tesis. Ya, kemarin sudah ya. Pernyataan umum yang berisi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada situasi tertentu. Ada juga argumentasi atau alasan-alasannya kenapa dia menyatakan tesisnya tadi, yang diakhiri dengan penegasan ulang atau simpulan. Ini kemarin sudah ya. Sekarang kita berikan contoh nih. Manfaat lidah buaya. Lah ini kan teks eksposisi ya. Tesisnya ini pengenalan. Sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat lidah buaya. Nah, terus ini argumen si penulis. Walaupun sejak dahulu telah banyak manfaatnya, ternyata tidak banyak orang yang mengetahui manfaat tanaman ini. Nah, setelah argumen, di sini ada argumen itu penjelasan-penjelasannya kan. Kenapa dia bilang kalau banyak orang yang tidak mengetahui, padahal ini sangat menguntungkan. Terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang apa? Sudah sangat jelas bahwa lidah buaya tidak hanya bermanfaat, tetapi juga bisa digunakan ini. Nah, ini adalah penegasan ulang. Sudah bisa ya membedakan tesis, argumentasi, dan penjelasan ulang. Yang keenam, teks eksplanasi. Berarti ini ada fenomena. Fenomena ilmiah atau suatu peristiwa. Di mana nanti strukturnya ada pembukaan, ada deretan penjelas fenomena yang diceritakan itu berarti ditulis di pembukaannya ini. Deretan penjelas isinya dan interpretasi. Contohnya ini ya, pembukaannya. Gempa bumi adalah getaran getaran atau guncangan yang terjadi. Nah, ini kan berarti baru pernyataan umum tentang gempa bumi. Terus deretan penjelas. Nah, ini kenapa gempa bumi kok tidak disebut deskripsi? Nah, ini kan bukan sebuah objek ya. Gempa bumi itu adalah fenomena.
Maka kalau fenomena disebut teksnya teks eksplanasi. Di sini fenomenanya apa? Oh, gempa bumi. Dijelaskan gimana terjadinya. Ya kan? Itu berarti masuk ke deretan penjelas. Yang terakhir interpretasi atau kesimpulan. Jadi bisa membedakan apa itu teks eksplanasi sama teks eksposisi. Yang ketujuh, teks pidato persuasif ya. Berarti di sini nanti ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada isi, pasti nanti ada ajakannya ya kan, namanya kita berpidato tuh pasti ada ajakan untuk lah ini. Marilah para pemuda kita bergerak. Nah, itu ada ajakannya. Yang kedelapan, teks negosiasi. Ini adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama antara dua buah pihak yang berkepentingan. Namanya aja negosiasi. Ini memang baru dikenalkan ya, jadi mungkin banyak yang belum mengenal, berarti tujuannya untuk menuju sebuah kesepakatan. Itu adalah teks negosiasi. Berarti isinya ada orientasinya, ada permintaannya, ada pemenuhannya, ada penawaran, ada persetujuan, ada pembelian, ada juga penutup. Nah, ini adalah teks negosiasi. Contohnya ini ya, tentang rencana kunjungan studi. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutupnya. Resensi. Nah, bagi yang belum pernah mengenal, resensi itu apa? Pertimbangan atau ulasan mengenai buku yang telah dibaca. Ya, jadi misalnya kita telah membaca buku, terus kita menulis resensi. Resensi ini ada 3. Resensi informatif berarti hanya menyampaikan isinya. Jadi secara singkat nyeritake isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif berarti ini secara detail per bab diceritakan. Kalau resensi kritis itu lebih ke menilai atau mengkritisi secara objektif isi bukunya. Ya. Bagian dari resensi ini ada identitas, jadi ditulis dulu tentang identitas buku yang diulas. Yang kedua, orientasi, menceritakan keunggulan bukunya, kemudian menulis sinopsisnya, analisis, baru yang kelima, evaluasi. Ini sudah ada contohnya juga. Ya, identitasnya apa? Oh, orientasi itu memperkenalkan pengarang, tujuan, dan pengarang buku. Kemudian ada sinopsis ceritanya, ada analisis, jadi ini menganalisis tentang novelnya tadi, kemudian evaluasi, ditulis keunggulan dan juga kelemahannya. Yang ke-10, teks editorial atau disebut dengan tajuk rencana. Kalau anak SD mungkin belum ya, tajuk rencana ini biasanya anak SMA. Berisi fakta dan juga opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan, di mana tujuannya untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi penilaian terhadap suatu berita yang sedang menonjol. Nah, silakan kalau pengen tahu teks editorial bisa dicek di surat kabar. Itu pasti ada yang berjudul tajuk rencana. Nah, ini contohnya ini ya. Ancaman di jalan raya. Dia menyatakan pendapat. Ya kan? Ada argumentasinya. Alasannya apa dia menyatakan seperti itu dan pernyataan ulang pendapat. Nah, sudah selesai ini materi tentang teks. Jadi semoga setelah ini sudah tidak bingung lagi tentang teks.
Saya beri waktu 3 menit. Silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa ditanyakan.